Belajar untuk menjadi manusia. Banyak orang Kristen yang lupa jadi manusia. Hai semuanya, senang dapat berjumpa dengan saudara semua hari ini. Selamat datang di episode kedua dari Project 9. Apa itu Project 9? Project 9 adalah project interview 9 orang senior pastor yang memimpin gereja lokalnya, berfokus kepada pemuritan dan melahirkan murid-murid yang bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu. Telah hadir bersama dengan kita hari ini, our lead pastor, Pastor Daniel Wirawan. Halo Pastor. Hai. Dan tamu spesial kita juga telah hadir bersama dengan kita di episode kedua hari ini, Pastor Jeffrey Rahmat, Senior Pastor dari JPCC. Halo Pastor Jeffrey. Halo. Selamat malam. Selamat malam Pastor. Kita yakin kita akan belajar banyak hari ini dari Pastor Jeffrey. Baik, tanpa berpanjang waktu, saya persilakan kepada Pastor Daniel. Halo Ko Jeff, sekali lagi. Halo. It's an honor to have you here. Dan ini adalah episode yang kedua. Episode kemarin Pastor Juan Wogi udah di hari Jumat di tanggal 1 diambil jadwalnya, dan ini adalah yang kedua. Oke. Thank you banget udah meluangkan waktu untuk bisa sharing bersama dengan kita. Dan saya harap apa yang kita bisa dengar dari Ko Jeff hari ini bisa menginspirasi kita semua. Khususnya juga nanti bukan hanya buat gereja GKS, tapi juga buat setiap orang yang akan nonton video ini nanti kemudian. Nah, mungkin saya langsung aja bertanya sama Ko Jeff. Ko Jeff ini sudah berapa lama menggembalai JPCC? Kita masuk di tahun yang ke-21 ya. Jadi kita baru merayakan ulang tahun yang ke-20, jadi ini masuk ke yang tahun yang ke-21. Berarti udah 21 tahun kurang lebih menggembalai JPCC. Dulu pernah nggak bercita-cita jadi seorang pendeta, jadi seorang hamba Tuhan? Kalau jadi seorang hamba Tuhan, iya. Tapi kalau jadi seorang gembala sidang, enggak. Nggak pernah? Nggak pernah bermimpi juga, nggak pernah ya? Nggak pernah. Nah, bagaimana caranya mengenali dan mantap dengan panggilan Tuhan menjadi pendeta, atau bahkan full-time lagi pada waktu itu kan? Apalagi saya tahu bahwa Ko Jeff kan dulu profesional, lalu pada akhirnya mantap menerima panggilan itu dan full time. Bisa cerita nggak sedikit gitu? Kalau full time-nya memang saya sudah meninggalkan profesi saya sebagai profesional perbankan waktu itu tahun 95 ya. Sedangkan saya mulai mengembalakan JPCC itu tahun 99. Jadi saya memang ada sekitar 4 tahun saya memang sudah mengambil keputusan untuk full. Jadi tapi istilahnya sebagai itinerant minister lah, sebagai hamba Tuhan yang keliling lah gitu, untuk diundang ke sana kemari, isi retret, isi seminar, khotbah di sana sini, mengajar dan lain sebagainya. Tapi saya tidak ada di satu gereja tertentu, meskipun saya kalau hari Minggu kalau nggak ada kebaktian saya bergereja di gereja lokal saya. Gitu. Tapi pada akhirnya mantap menerima panggilan itu, bisa cerita nggak pada awalnya gimana sampai pada akhirnya? Karena saya mulai tahun 96-97 itu saya memulai sebuah Bible study yang kemudian berkembang menjadi sebuah persekutuan doa untuk anak-anak muda. Dan dari situ berkembang jadi kira-kira hampir 700 orang, 600-700 orang setiap hari Jumat kita ketemu. Tetapi setiap jiwa-jiwa yang bertobat saya kirim ke gereja-gereja yang saya kenal, karena memang hari Minggu saya kan nggak punya gereja, saya tidak mengembalakan. Nah, sampai kira-kira tahun 98 ya, itu mulai satu-satu ada hamba Tuhan yang sampaikan nubuatan kepada saya atau sampaikan suara Tuhan kepada saya untuk saya memulai one more step, kata mereka, yaitu mengembalakan, which is saya berguru dengan itu karena saya memang nggak pernah mau untuk menjadi gembala sidang. Gitu.
Karena saya tahu kesulitannya, saya tahu tingkat apa namanya, diperlukan lebih dari kita lah gitu ya, untuk mengembalakan gitu. Dan saya waktu itu baru menikah, jadi saya nggak mau lah. Dan tapi saya terus bergumul dan saya cari Tuhan, dan saya bicara sama istri saya bicara sama teman-teman dekat saya, dan mereka semua ternyata menunggu-nunggu kapan saya mengambil keputusan itu, gitu. Oh, malah ditunggu ya, malah ditunggu-tunggu ya. Ya, karena ternyata mereka behind my back, di belakang saya ngomongin kayaknya kita harus dukung dia nih gitu, untuk menjadi seorang gembala gitu. Sampai akhirnya saya kumpulkan suatu hari mereka semua, kita lagi doa semalam suntuk waktu itu di puncak, dan di akhir doa semalam suntuk itu saya utarakan apa yang menjadi kegelisahan saya, dan mereka semua bilang mereka apa namanya support saya. Nah, tapi dari sejak saat itu sampai kejadian ada kira-kira 8 bulan sampai 1 tahun ya, karena saya ingin jelas dulu apa visinya, apa misinya, apa nilai-nilai yang mau kita kembangkan, dan lain sebagainya. Sehingga waktu kita mulai, kita sudah punya semuanya dengan jelas. So, and the rest is history lah ya, kita tahu. Nah, pernah nggak dalam perjalanannya melayani Tuhan atau mengembalakan gereja selama ini, Ko Jeff, mungkin kehilangan orientasi, mungkin atau capek, down, atau mungkin give up, atau mungkin merasa bahwa kayaknya pelayanannya flat aja atau datar gitu. Ada nggak pengalaman seperti gitu? Bisa cerita nggak? Kalau kehilangan orientasi, enggak ya. Tapi kalau mau give up, ya pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Apa namanya, kalau capek pasti ada. Ya, karena hidup ini kan kita melewati proses ya, gitu. Melewati proses. Apalagi di awal-awal itu kan, boleh dibilang berat ya. Saya baru 1 tahun menikah, terus baru punya baby juga, terus apa namanya, mesti mengembalakan, belum ada structure yang pasti, ya kan, dan di proses-proses awal itu kan semua dikerjain jadi satu gitu, belum ada pembagian tugas yang jelas gitu kan. Jadi ya pasti ada stresnya, pasti ada capeknya gitu kan ya. Bukan berarti sekarang nggak ada, tapi level atau tingkatan capeknya sekarang kan beda, tingkatan bebannya juga berbeda gitu. Itu sebabnya kenapa dari awal saya bilang bahwa kita mesti buat tim nih. Ini bukan satu orang nih gitu. Kita mesti kerjasama nih, kita mesti bentuk structure nih, kita mesti buat apa namanya, kita mesti mengenali kekuatan kita masing-masing dan mencoba untuk melayani berdasarkan kekuatan masing-masing. Yes. Bagaimana handle-nya tuh kalau bisa go through that season gitu? Ketika maksudnya apa nih? Ketika lagi capek, ketika kayaknya lagi mau give up tadi season. Ya, kalau capek kan kita bisa pertama tentu firman Tuhan katakan, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Jadi yang pertama ya pasti datang kepada Tuhan. Tapi yang kedua, selalu punya teman atau rekan yang kita bisa dengan aman cerita pergumulan kita, kesulitan kita, gitu. Teman yang bukan cuma menganggap kita sebagai pendeta atau sebagai pastor atau sebagai gembala, tapi teman yang betul-betul menganggap kita sebagai teman, sebagai saudara dalam kesulitan. Gitu. Nah, saya cukup beruntung bahwa dari sejak awal saya punya teman-teman ini yang saya secara aman ya, dan tidak perlu nutup-nutupi, bisa cerita semuanya kepada mereka. Wow. Dan pada saat kita mengeluarkan beban kita, biasanya kita jauh lebih enteng. Itu sih. Sampai sekarang saya punya orang-orang tersebut. Bahkan sekarang,
saya punya mentor juga dan lain sebagainya. Jadi buat saya itu penting untuk dipunyai oleh seorang gembala sidang atau seorang pemimpin. Wow, that's good. Nah, bisa cerita nggak bagaimana situasi gereja dulu dan sekarang? Maksudnya mungkin gereja yang usianya pada waktu itu umur 9 tahun, seperti saat hari ini, GKS Balikpapan, dan hari ini mungkin bisa di-share nggak? Struggle-nya, challenge-nya dulu gimana, sekarang gimana gitu? Sebetulnya struktur gereja kita dari dulu kita tuh dari sejak mulai kita bilang gereja kita tuh gereja sel, jadi sel group ya. Komunitas sel itu dari awal kita sudah canangkan gitu, ini gereja sel gitu. Jadi dari awal saya sudah bilang bahwa saya ini ibaratnya pesawat, saya ini pilotnya. Pilot itu tidak untuk diganggu gitu ya. Kalau kamu naik pesawat, kamu nggak lihat pilotnya bahkan gitu kan, kamu cuma dengar suaranya doang gitu. Tapi semua yang ngelayani passenger, ngelayani penumpang segala macam itu ada pramugari, ada pramugaranya, ada sekelompok orang yang melayani gitu. Jadi saya dari awal saya sudah bisa bilang bahwa saya tidak melayani konseling, ya toh, saya tidak melayani macam-macam. Saya cuma tujuannya fokus untuk mengendalikan pesawat ini, quote unquote, gitu ya. Jadi tapi untuk bisa melakukan itu, berarti saya harus mendidik banyak leader ya, yang capable, yang cukup untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan pengembalaan, tapi mengembalakan dalam skala-skala yang kecil ya, gitu. Untuk konseling, doakan orang, untuk membaptis orang, untuk tahu pengetahuan dasar Alkitab dan lain sebagainya. Jadi di tahun-tahun awal itu sampai kira-kira 10 tahun pertama tuh saya sibuk untuk ngajar hampir di setiap program itu saya hadir dan ngajar. Saya sampai hafal semua ayat-ayat dan semua bahan pelajarannya karena saya lakukan secara periodik ya gitu. Dan memang kalau mau pakai sistem yang seperti itu ya harus menelurkan istilahnya banyak pemimpin baru ya, grup-grup leader gitu. Kalau di tempat kita namanya DATE ke komunitas selnya. Jadi harus banyak menciptakan atau menggembleng atau menaikkan pemimpin-pemimpin baru gitu. Nah, akhirnya membuat ruang pada saya untuk tidak banyak direpotkan oleh hal-hal yang berurusan dengan keseharian pastoral ya. Gitu. Sehingga saya bisa konsentrasi di membawa ini mau kemana, create program, create teaching, dan lain sebagainya. So, dalam segi itu nggak banyak berubah sih, cuma sekarang jumlahnya aja yang lebih bertambah banyak. More or less sampai sekarang masih seperti itu. Cuman memang secara struktur ada perubahan. Kalau dulu kita sedikit-sedikit bikin ministry baru, bikin kelompok ministry baru, dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita lebih ke arah, karena tiba-tiba kita punya sekitar 45 departemen, kalau nggak salah. Akhirnya jadi banyak yang overlapping, kan gitu. Karena banyak yang overlapping, biaya juga jadi semakin membesar karena ada program-program yang overlapping dan lain sebagainya. Sampai kira-kira 5-6 tahun yang lalu lah kita mulai alignment, kita lakukan suatu keselarasan, sampai sekarang kita cuma punya 4 core ministry. Jadi dari sekian banyak itu jadi 4 core ministry dan kita bergerak dengan cara seperti itu. Wow. Jadi ada corporate, ada community, ada kreatif, ada care. Wow, that's good. Ada nggak pelajaran yang paling berharga kok selama menggembala JPCC? Maybe from your biggest mistake, sehingga orang bisa belajar banyak dari kesalahan yang pernah Kojef buat, atau sesuatu yang pernah gue nyesel nih, gue tau gitu, gue nggak jalanin dulu gitu. Kalau bilang nggak buat salah, nggak mungkin ya. Sampai sekarang saya juga masih buat salah. Gitu. My biggest mistake, kalau kamu tanya mendadak seperti sekarang ini, saya nggak
saya mungkin nggak bisa keluar dengan satu Hmm. satu eh, satu yang spesifik gitu ya. Tetapi di awal-awal saya mencoba umpamanya menyenangkan semua orang, itu pasti Hmm. pasti nggak bisa, Iya, iya, iya. pasti nggak bisa, ya kan? Eh, Nilai yang kamu coba untuk presentasikan, nilai yang kamu coba untuk Hmm. pegang, itu selalu akan ditantang orang. Iya, iya. Berarti nggak? Contoh, musik aja umpamanya gitu, di dalam gereja. Gitu. Ada banyak, saya memberikan keleluasaan kepada praise and worship team, umpamanya untuk memainkan musik mereka sesuai dengan tren yang ada, relevan, dan lain sebagainya. Tapi ada suara orang-orang tua yang kemudian nggak merasa comfortable dengan itu, kenapa nggak nyanyi lagu-lagu yang lama, kenapa nyanyi lagu baru terus, dan lain sebagainya. So, itu akan selalu tension namanya, ketegangan itu akan selalu ada gitu. Tapi di awal-awal, ya saya harus belajar untuk mengatasinya dengan baik. Gitu. Umpamanya juga memilih staff gitu, staffing gitu. Dulu awal-awal kecenderungan memilih berdasarkan kasihan, memilih berdasarkan apa namanya, ini orang perlu dibantu nih gitu. Tapi kemudian pas masuk jadi staff nggak bisa apa-apa, ya, cuman ngerepotin kita dan lain sebagainya, dan dia harus kemudian diarahkan ya Iya, iya. ke lain tempat gitu dan lain sebagainya. So ada begitu banyak hal-hal yang kita mesti pelajari along the way. Ya. Ya, apalagi sebagai seorang suami pada saat yang bersamaan, gitu, sebagai seorang bapak, gitu, kita mesti belajar banyak hal, atur waktu, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu tanya satu spesifik apa, saya nggak bisa pikir karena banyak sampai hari ini saya juga masih buat salah. Tadi pagi saya baru minta maaf sama staff saya semua waktu staff prayer meeting. So ya, kita nggak boleh, salah satu nilai dari yang kita pegang tinggi adalah kedewasaan, maturity. Maturity itu bukan berarti perfection, bukan berarti nggak pernah buat salah, bukan berarti semuanya harus sempurna, nggak juga. Cuman ya berani bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat dan belajar dari kesalahan tersebut dan tidak mengulanginya gitu. Wow, that's good, that's good. Kalau kepuasan sukacitanya sebagai pemimpin selama ini apa kok? Rasa puas. Ya, Pak, itu banyak juga ya. Umpamanya gini, dalam tentu melihat orang-orang yang hidupnya berubah, mereka kenal Yesus, diselamatkan, itu udah pasti ya gitu. Tapi juga pada saat yang bersamaan melihat mereka bisa menang melawan pergumulan yang ada. Gitu. Ya, melihat apa yang selama ini kita berikan kepada mereka, apa yang kita ajarkan kepada mereka, ternyata berhasil untuk membuat mereka menang khususnya dalam keadaan-keadaan seperti sekarang ini. Yeah. Itu merupakan satu joy, satu kesukaan tersendiri. Gitu bisa melihat orang-orang yang kita gembalakan itu bisa dekat dengan Tuhan dan menang menghadapi persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi. Wow, kayaknya capeknya, lelahnya juga tidak terbayar lunas ya dengan lihat-lihat begitu ya. Iya, otomatis lah. Capek sih tetap capek, cuman capeknya lain. Memberikan satu perasaan yang berbeda. Iya, iya. Coach Jeff, kalau ada time travel nih, kalau time travel itu ada, lalu Coach Jeff kembali ke tahun 90-an di mana Coach Jeff waktu start mulai gereja tahun 99 tadi, lalu Coach Jeff yang sekarang ketemu dengan seorang Jeffrey Rahmat yang jauh lebih muda pada waktu itu berhadapan nih, kira-kira apa yang Coach Jeff mau ngomong sama seorang Jeffrey Rahmat yang muda pada waktu itu? Belajar untuk menjadi manusia. Wow. Banyak orang Kristen yang lupa jadi manusia. Wow, menarik nih. Jadi
saya mungkin akan bicara pada my younger version adalah untuk jangan lupa untuk belajar jadi manusia. Karena banyak kita yang sudah melayani dan lain sebagainya itu kita lupa. Kita seolah-olah kita itu anak Tuhan, kita itu orang Kristen, kita itu diurapi, kita diberkati dan lain sebagainya. Sehingga kita pikir kita ini spesial, betul, semuanya itu betul. Tapi jangan sampai lupa bahwa kamu tetap manusia. Dan yang kamu layani atau yang kamu yang kamu harus jangkau itu manusia. Nah, kalau kamu lupa untuk jadi manusia, maka kamu nggak akan jadi efektif lagi, kamu nggak bisa jadi relevan lagi. Gitu. Wow. Itu sebabnya kenapa sekarang saya bilang saya senang dengan kejadian sekarang ini, karena gereja dipaksa untuk menjadi manusia. Karena kita ini udah terlalu nyaman dengan terlalu nyaman dengan pelayanan kita, terlalu nyaman dengan bahasa kita, terlalu nyaman dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam gedung gereja. Nah, sekarang pada saat itu semua berhenti, tidak ada, semua pelayanan di cancel. Nah, perhatikan, banyak orang yang nggak tahu bagaimana harus merespon terhadap hal tersebut. Ya. Mereka cuman kemudian berpikir kapan ya bisa kebaktian lagi, kapan ya bisa melakukan kembali aktivitas-aktivitas yang selama ini tidak diperbolehkan gitu. Padahal justru sekarang ini waktunya untuk kita diingatkan kembali bahwa perintah yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus belajar bagaimana caranya untuk menjadi manusia. Kalau saya ketemu dengan my younger version, ya, jangan pernah lupa itu. Wow, berharga banget tuh. So, what do you value the most in your life? My family. Amen. My family, I value the most my family. Other than that, ya, ini lepas daripada my walk with God, ya itu udah pasti. I value the most my family, my friendship, gitu. Buat saya, friend itu penting. Relationship is the network for life, ya. Kamu bisa nggak punya apa-apa, tapi kalau kamu punya teman, kamu bisa melakukan banyak hal. Wow, that's good. Ko Jeff, kalau pada akhirnya nanti, Ko Jeff ini mau dikenal sebagai orang yang bagaimana? Bagi orang berjiwa besar. Saya udah tahu itu dari dulu. Wow. Bisa share nggak sedikit di situ? Ya, karena look, kita ini, saya ya terutama, saya sadar bahwa hidup saya bukan buat saya sendiri. Hidup saya ini buat melayani banyak orang. Dan untuk itu saya harus punya jiwa besar. Saya harus nggak boleh sempit pikirannya. Saya harus secure dengan diri saya sendiri. Saya jiwa besar itu kan berarti bisa masuk banyak orang. Iya. Bisa menampung banyak. Kayak ruangan yang besar bisa menampung banyak. Yeah. Bisa menampung orang-orang yang bahkan tidak sealiran dengan kamu, tidak satu denominasi dengan kamu, dan lain sebagainya. Iya. Wow. Makanya saya nggak punya masalah untuk mempromosikan orang dari denominasi lain dan lain sebagainya. Saya nggak pernah. Itu yang saya baru mau ngomong. Saya impress banget dengan Ko Jeff. Bagaimana Ko Jeff bilang dari beberapa YouTube yang Ko Jeff khotbah, bilang bahwa sebelum kalian nonton khotbah ini, pastikan bahwa Anda sudah nonton dulu khotbah dari gembala kalian. Itu luar biasa banget. Itu buat saya nggak terpikir sama sekali sih. Saya pikir juga banyak orang yang nggak terpikir bahwa
ada yang mesti ngomong seperti itu gitu. Ya karena saya menaruh kaki saya di tempat mereka ya gitu. Iya, wow, itu luar biasa banget sih. Gitu. Nah kalau kamu mau jadi orang yang ya tadi kalau mau belajar jadi manusia mesti begitu. Bagaimana kamu bisa melayani manusia kalau kamu nggak orang lain kalau kamu nggak tahu melihat dari perspektif mereka, melihat dari sudut pandang mereka, melihat dari sepatu mereka, bagaimana kamu bisa melayani mereka, bagaimana kamu bisa jadi berkat buat mereka. That's Ya kan? brilliant. Ya. Gitu. Banyak sekarang banyak pendeta bilang jangan takut, gitu. Kenapa harus takut? Nah, sedangkan mereka semua takut. Nah, maksudnya gini. Saya tanya, apakah dia nggak pernah takut? Iya. Dia juga pasti takut. Iya. Ya kan? Karena seolah-olah takut itu salah. Takut itu nggak salah. Iya, betul. Bagaimana kita meresponi takut, mamanya. Jadi kadang-kadang kita ini tanpa sadar, kita lupa untuk jadi manusia. Dalam bahasa kita, dalam cara kita menyampaikan sesuatu, kayaknya kita ini superhuman gitu. Nah itu akibatnya, kalau kita nggak melihat dari sudut pandang orang lain, maka kita bisa kehilangan perspektif. Iya. Dan pada saat kita kehilangan perspektif, maka kita jadi nggak relevan lagi kepada mereka. Berarti seolah-olah bilang, wah ya memang lu pendeta, memang lu diurapi Tuhan, memang lu kasta, istilahnya ya, kastanya berbeda dengan kita, gitu. Ya lu memang dilindungi Tuhan, lu memang orang kesayangannya Tuhan, gua sih enggak. Emang lu nggak berdosa, gua berdosa. Akibatnya kan jadi ada gap. Iya, betul. Ya kan? Justru Yesus itu dia tinggalkan semuanya, dia jadi manusia loh. Iya. Kadang-kadang kita lupa itu. Nah, makanya kenapa saya bisa bilang gitu, karena saya melihat dari perspektif hamba Tuhan yang belum pernah online, tiba-tiba mereka berusaha online, mungkin tidak tidak bisa se-fancy atau sehebat yang kita buat gitu loh. Iya. Nah, tapi mereka berusaha, mereka memberikan yang terbaik yang mereka punya. Tapi memang belum bisa secanggih yang lain. Ya. Nah, kalau terus kemudian semuanya ini tidak dihargai oleh jemaatnya sendiri, atau jemaatnya, jelek nih, produksi pendeta gue, mendingan produksinya si ini nih, produksinya si gereja-gereja ini nih, mendingan gue lihat mereka. Ya, kan kasihan. Iya. Padahal, orang itu harusnya mendengarkan suara gembalanya, kan? Iya, wow. Betul nggak ya? Karena firman Tuhan bilang, domba-dombaku mengenal suaraku, gitu kan? That's good. Jadi mereka harus mendengar suara gembalanya. So, apa yang terjadi? Mereka jadi kehilangan suara Tuhan untuk mereka, karena mereka nggak mendengarkan gembala mereka. Betul. Nah, sedangkan gembala mereka lah yang berjaga-jaga atas mereka, yang mendoakan mereka, yang tahu kondisi apa yang sedang mereka alami, atau ada di stage mana mereka, ada di tahapan mana mereka berada. Makanya kenapa saya bilang itu bukan untuk sok-sokan, atau bukan untuk supaya saya diviralkan orang, atau supaya saya jadi terkenal. Enggak, saya ngomong itu karena saya naruh diri saya di posisi hamba Tuhan itu, dan saya menaruh posisi saya, kalau saya jadi jemaatnya, saya harusnya dengerin gembala saya dong. Wow. Brilliant. Betul nggak? Ya. That's good. Ya, kayak anak aja, kayak anak. Betul kan ya? Ya. Kayak anak. Loh, hanya gara-gara ini semua, hanya karena gara-gara umpamanya bapaknya punya peralatan di rumah ini kurang canggih, terus dia cari makan di rumahnya orang gitu. Iya. Kan nggak benar gitu. That's true. Ya kan? Ya harus, yang punya rumah sana bilang, kamu mesti balik ke rumahmu dulu dong. Iya. Gitu loh, dengerin bapakmu dulu dong. Gitu. Baru kalau udah dengerin bapakmu, baru main-main di sini boleh gitu kan. Diizinkan nggak sama bapakmu gitu kan. Iya. It's a very simple thought. Simple, tapi nggak semua orang bisa berpikir seperti itu sih. Wow, that's good. Itu bukan urusan saya. So what is your plan and what is your vision for JPCC 10 years from now?
Ada nggak yang... Saya pikir visi kita nggak berubah dari dulu ya. Saya pikir visi kita terus menjadi gereja lokal yang relevan, yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa, bukan cuma buat Indonesia saja. Tapi buat saya pribadi sih, saya nggak berencana saya akan jadi gembala sidang atau senior pastor terus ya. Gitu. Ya. Nah, saya ini memang umurnya udah segini, saya sudah waktunya untuk yang lain siap-siap, gitu. Dan saya mempersiapkan mereka. Ya. So, legacy apa yang di legacy apa yang Coach Jeff sedang bangun saat ini buat mereka? Ya, itu dia. Apa yang selama ini saya sudah contohkan, apa yang selama ini saya sudah buat, ya saya harap diteruskan. Ya. Saya harap diteruskan. Begitu. Menjadi relevan untuk generasinya, menjadi menjadi berkat bukan buat Indonesia saja, tapi buat bangsa-bangsa. Karena saya percaya bahwa bangsa kita ini bisa jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Amin. Kenapa kita selama ini minder kalau di bangsa-bangsa atau harus keluar gitu. Padahal kita ini nggak kalah jago, nggak kalah hebat gitu. Cuma kadang-kadang kita ini minder aja gitu. Amin. Padahal kita bisa kalau kita mau. Ya. Ada nggak keinginan Coach Jeff yang sampai saat ini belum terlaksana atau belum tercapai? Ya banyak. Banyak ya, saya rindu. Kenapa? Terutama untuk gereja. Untuk gereja, ya itu dia. Saya rindu lebih banyak lagi pemimpin yang muncul. Bukan hanya buat gereja saja, tapi buat masyarakat luas. Betul-betul orang-orang yang punya integritas yang tinggi, yang cinta Tuhan, yang punya hati buat bangsa ini. Saya ingin gereja bersama-sama ya kita membantu sehingga nama Tuhan bisa ditinggikan di tempat kita ini. Oke kok, apa ada pesan nggak buat GKS Balikpapan nih di usia yang ke-9 nih? Masih bayi banget nih, masih muda banget. Oh, enggak juga. Saya pikir 9 tahun jangan merasa muda, jangan merasa bahwa masih belum bisa apa-apa. Karena zaman sekarang itu kalau kita lihat ya semakin orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses itu semakin muda. Kalau dulu orang-orang yang berhasil itu mungkin di usia 60 ya, late 50 gitu ya. Kalau kalian perhatikan sekarang itu umur 40-an bahkan 30-an sekarang ini udah bisa gitu ya untuk mencapai sukses ya. Especially in the marketplace ya. Jadi jangan merasa dirimu muda terus kamu nggak bisa apa-apa. Cuman yang pasti adalah jangan coba tiru yang lain. Saya pikir GKS Balikpapan punya panggilan tersendiri. Amen. Tuhan punya maksud tersendiri, ya. Jadi temukan itu dan pegang kuat-kuat itu, karena itu akan menjaga kamu dalam perjalanan kamu ke depan. Ya, mau seberapa tinggi Tuhan nanti bawa kamu, seberapa hebat Tuhan bawa kamu, jangan pernah lupa alasan mengapa kamu lakukan itu pada awalnya. Why you do what you do at the first place, gitu. Jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa your purpose, tujuan kamu, kenapa sih kamu buat ini sebelumnya. Karena itu akan menjaga kamu supaya kamu terus bisa lurus, nggak melenceng ke kiri dan tidak melenceng ke kanan. Itu aja sih. Jadi true to yourself, true to your be true to your calling, be true to your purpose. Karena itu yang akan itu yang menyebabkan kenapa GKS ini ada kan gitu. Balikpapan, ya kan. Jadi jangan pernah lupa itu, jangan pernah melenceng dari situ. Nah, kalau metode bisa berubah, sistem bisa berubah,
cara penyampaian bisa berubah, ya structure bisa berubah, dan jangan takut untuk merubah itu. Program bisa berubah, ya. Jangan takut untuk merubahnya, karena itu sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Tapi Ya. kalau purpose, value yang kalian percayai selama ini, itu yang membentuk identitas kalian, jangan pernah berubah dari situ. Wow, that's cool. That's cool. Emas banget tuh. Thank you, kok. Last Ya. question. Apa pesan buat gereja Tuhan nih selama masa pandemi COVID seperti ini? Dan terutama kemarin ada sempat gonjang-ganjing antara beberapa gereja gitu, isu-isunya seperti itu. Mungkin ada pesan dari Ko Jeff buat gereja Saya sih Tuhan. nggak terlalu mengikuti ya, Hmm. karena gini, ini satu musim menurut saya, ini satu musim yang sangat-sangat, dari pandangan saya ya, Ya. sangat istimewa. Hmm. Mungkin selama saya hidup, saya tidak akan ketemu lagi dengan musim seperti ini. That's true. That's true. Betul nggak ya? Ya. Karena musim seperti ini mungkin nggak datang selama 100 tahun sekali gitu. Ya. Jadi saya anggap musim ini musim yang sangat istimewa. Kalau umpamanya gini, kita ini tinggal di negara tropikal ya, kita cuma kenal musim hujan dan musim panas. Ya. Terus di Eropa, di Amerika, atau di Australia, mereka kenal 4 musim. Terus kita pengen banget lihat salju, gitu. Musim yang kita nggak punya. Kita bisa dengan mudah pergi ke sana, menikmati musim tersebut. Ya. Tetapi musim yang sekarang ini, kamu nggak pernah bisa pergi. Ya. Betul nggak ya? Kamu nggak pernah bisa nikmati. Nah, jadi apa yang kamu lakukan di musim ini sangat menentukan. Ya. Ya, karena pada saat nanti kita lewat dari musim ini, suatu hari nanti anak cucumu pasti waktu mereka belajar sejarah, pasti mereka akan tanya, you live during that pandemic. Kamu hidup pada saat kamu melewati ada pandemik itu. Ya. Saya belajar di sejarah, gitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang gereja kamu lakukan? Apakah kamu diam saja sambil nungguin kapan kita bisa kebaktian lagi? Atau apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bantu orang-orang? Apakah kamu jadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang-orang? Menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kamu berkorban untuk supaya orang-orang yang lain bisa hidup? Ya. Apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kamu nggak punya win story atau cerita kemenangan atas apa yang kamu lakukan, maka nggak ada yang bisa kamu banggakan dari musim ini. Iya. Betul nggak? Ya. Tapi kalau kamu di musim ini menang, kamu di musim ini melakukan perkara-perkara yang boleh dibilang hebat, gagah perkasa, atau kamu berkorban buat banyak orang, kamu melayani banyak orang, kamu menjamah kehidupan banyak orang, kamu melayani masyarakat dan lain sebagainya, maka kamu akan punya banyak win story. Cerita kemenangan yang bisa kamu ceritakan. Dan itu akan menjadi kebanggaan buat anak cucu kamu nantinya. Wow. Betul nggak ya? Wow. Sama. Semua orang yang ceritanya kita baca di Alkitab, yang kemudian membangunkan iman kita, itu kan menghadapi masalah semua, menghadapi kesulitan semua. Betul kan ya? Kenapa ceritanya sampai hari ini ditulis di Alkitab dan bisa menginspirasi kita yang hidup ribuan tahun setelah mereka? Itu karena mereka menang. Iya. Karena mereka nggak diam saja. Karena mereka aktif, karena mereka melakukan sesuatu, karena mereka ketemu Tuhan, dan mereka mengandalkan Tuhan di musim itu. Gitu. Padahal mereka nggak punya Alkitab. Mereka nggak punya gereja. Nah, sekarang kita punya Alkitab, sekarang kita punya gereja. Masa kita diam saja sambil nungguin kapan ya ini semua berlalu? Wow. Bisa ngerti nggak maksud saya? Iya. Jadi jangan
Jangan biarkan masa ini lewat begitu saja, karena apa yang kamu lakukan di masa ini akan menentukan masa kamu yang berikutnya seperti apa. Wow. Thank you so much kok. Keren banget. Ini kayaknya setengah jam cepet banget ini. Ini banyak banget nih. Sebenarnya udah cukup lama pengen ngobrol-ngobrol, pengen sharing banyak. Tapi memang karena masa seperti inilah pada akhirnya bisa sama Kojef online nih. Kalau enggak mungkin nggak gini mudah ya ketemunya. Oke kok, terakhir bisa ucapin anniversary nggak buat GKS Balikpapan sebelum Kojef berdoa buat kita semua? Ya, pada GKS Balikpapan, selamat ulang tahun yang ke-9, maju terus cinta Tuhan dan layani sesama, terus jadi umat Tuhan yang berjiwa besar. Jadi berkat buat banyak orang. Amen. Can you pray for us, kok? Okay, let's pray together. Tuhan, aku berdoa untuk GKS Balikpapan, Engkau melahirkan mereka untuk maksud tertentu. Engkau memberikan mimpi, visi juga kepada mereka, khususnya melalui hamba-Mu, Daniel. Aku berdoa supaya Engkau memberkati jemaat ini, supaya mereka senantiasa menyenangkan hati-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Aku berdoa supaya mereka merubah cara mereka berpikir sesuai dengan apa yang Kau mau, supaya mereka menjalankan rencana-Mu, jadi berkat buat kota mereka dan juga buat kota-kota lain yang ada di sekitar mereka. Berdoa khususnya di musim ini, Tuhan, mereka tidak melewatkan begitu saja, tapi mereka mengisi dengan cerita-cerita kemenangan. Amin. Karena mereka tidak diam saja, karena mereka bangkit, karena mereka menggunakan iman mereka untuk berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. So I bless you in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, kok. Sama. Banyak. I hope it helps. Wah, ini memberkati banget buat kita semua, khususnya buat nanti yang akan menonton ini pastinya. Thank you so much buat Pastor Jeffrey. Thank you buat Pastor Daniel juga. Kita yakin bahwa wisdom yang dibagikan sama Pastor Jeffrey tadi itu sangat bermanfaat buat kita. Wow, go. Bawa dampak yang luar biasa pasti buat kehidupan kita, buat kepemimpinan kita, pelayanan kita, dan seluruh area dalam hidup kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye, Pastor Jeffrey. Bye-bye, Pastor Daniel. Coming up next on Project 9. Pelajaran yang paling berharga selama menggembala ini. Build what really matters. Kita nggak perlu ikut-ikutan tren, tidak perlu terlibat dalam persaingan atau membandingkan diri dengan gereja-gereja lain. Membangun aja ya, apa yang benar-benar menjadi value dari gereja kita. Rasa aman itu yang penting, jangan terlalu banyak fokus. Ya, fokus kalau banyak kan bukan fokus. Kita pernah terjebak kepada ingin besar, ingin bertumbuh, create program, terlibat dalam banyak hal, sehingga nggak fokus. Thank you for watching Project 9. And don't forget to subscribe our channel. God bless you.